Tuanku, Mau tidak, ikut aku ke suatu tempat. baik. Apa kamu tahu aku mau membawamu kemana? Kita berdua sudah dewasa. Tentu saja aku tahu. Meskipun kita baru bertemu 3 kali. Kakakku sedang berjuang keras mengejar pria berkualitas yang kaya raya ini. Xiao Junzi berselingkuh dengan adik tiriku. Mereka terlibat hubungan. Aku tidur dengan pria yang sangat diinginkan, tetapi tidak bisa didapatkan oleh kakak kandungnya. Tidak ada pihak yang dirugikan. Sangat adil, bukan? Apakah pria ini tidak punya waktu lain? Tadi malam tidak datang ke pesta ulang tahun, lalu sekarang siang ini baru datang menemuiku. Tidak masalah membuang orang yang tidak berguna, tapi uang dan pekerjaan tidak boleh hilang sama sekali. Ini kartu nama Gu Zixing. Apa maksudnya ini? Dia ingin mengembangkan hubungan jangka panjang seperti ini denganku? Bukan itu. Kau kemana semalam? Telepon tidak diangkat, pesan WeChat tidak dibalas. Semua orang sudah kumpul. Cuman kau yang tidak ada. Tidak ada aku satu orang, kalian juga tidak berkurang 1 menit pun berpestanya. Kami memang tidak mengurangi waktu pesta. Tapi, Chow Yue pasti sedih loh. Dia sedih atau dia sakit hati? Apa urusannya denganku? Dia bahkan tidak datang ke pesta ulang tahun adiknya. Dia sengaja datang untuk mencarimu. Tapi kau malah enak saja. Sama sekali tidak muncul. Ternyata kemarin adalah ulang tahun pacarnya. Jadi semakin menarik. Ayah, baju yang kita lihat waktu itu, belikan untukku ya, belikan ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Shuyu, kau lembur sampai selarut itu. Baguslah, jarang-jarang semua berkumpul. Aku jadi tidak perlu repot lagi. Hei, kenapa masih bengong di situ? Cepat ke sini dan bantu. Susu, kau dan Xiao Chao sudah tidak muda lagi. Tahun ini segeralah menikah. Ayah, aku dan Junse tidak akan menikah. Apa katamu? Paman, masalah pernikahan ini tentu saja aku yang seharusnya mengatakannya. Paman yang mengatakannya. Shuyu pasti merasa sungkan. Aku tidak merasa sungkan. Aku jijik padamu. Shuyu, apa maksudmu bicara seperti itu? Apa kau sadar apa yang kau katakan? Kau gila, bagaimana aku bisa membesarkan anak perempuan sepertimu? Tentu saja, kau tidak bisa membesarkan anak perempuan sepertiku. Sebelum umur 13 tahun, ibuku mengurusku sendirian tanpa bantuanmu. Setelah umur 13 tahun, kalian bercerai. Aku langsung tinggal di asrama. Berapa hari kau pernah mengajariku? Kau, Ayah, aku tahu. Kau selalu sangat menyukai Junze. Tapi tenang saja, meskipun kami putus, dia masih bisa menjadi menantumu. Lagi pula, keluarga kalian masih punya 1 anak perempuan lagi kan? Apa maksudmu ayahmu punya anak perempuan lain? Kau bilang kau bermasalah dengan Junze. Tapi kenapa kau melibatkan Yuxin dalam masalah ini? Aku tahu, kami berdua tidak kau sukai, tapi setidaknya kau adalah kakaknya. Kau bahkan melemparkan fitnah seperti ini kepada Yuxin. Apa kau tidak takut terkena karma, hah? Wanita yang merebut suami orang saja tidak takut karma. Kenapa aku harus takut? Dasar perempuan jahat, kau berani memotret kami diam-diam. Sayang, ini pasti ada kesalahpahaman. Shuyu, Bibi Paman, dengarkan penjelasanku, masalahnya tidak seperti yang kalian lihat. kalian. Paman, Ayah, Paman.
Bos, proyek properti yang waktu itu sudah kita dapatkan. Tinggal menunggu Anda tanda tangan saja. Presdirgu, tidak kusangka bertemu dengan Anda di sini. Sungguh kebetulan sekali. Gu Zixing, Nona Shu, ini Pak Gu, yang pernah kita temui di kantor. bukan hanya pernah bertemu di kantor. Dia sedikit tidak mengenal wajah. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang pria setampan Anda, dia bisa tidak mengenalinya? Mungkin karena di mata Nona Shu, saya belum cukup tampan. Pak Gu, apa kabar? Nona Shu, pagi-pagi begini Anda membungkuk memberi hormat padaku. Apa Anda ingin langsung mengirimku pergi? Bukan begitu, Pak Gu, saya. Untung saja Anda tidak membungkuk 3 kali. Kalau tidak, jika saya tidak berbaring, malah akan terlihat bahwa saya tidak berperasaan. Oh, Pak Gu, Nona Shu ini, dia memang sangat sopan. Tapi kadang-kadang, dia kurang bisa mengontrol diri, agak berlebihan. Mohon jangan diambil hati. Senang bertemu dengan Anda lagi. Nona Shu. Maaf. Anda berdua silakan lanjutkan obrolan. Saya permisi ke toilet sebentar. Sungguh mengganggu saja. Mereka semua sudah pergi. Anggur yang baru saja diberikan oleh manajer Su enak. Mau minum bersama? Beberapa hal, sekali adalah kesenangan semu, 2 kali adalah kejatuhan. Maaf, saya tidak minum alkohol, saya tidak ikut. Halo? Kenapa kamu belum kembali juga? Ketagihan menginap di hotel saat perjalanan bisnis? Ya, ada Peri di hotel. Peri yang khusus mencuri hatiku. Setelah berpakaian, kau tidak mengenali orang lagi. Malam itu aku tidak membuatmu nyaman, ya? Sudah bangun? Berkemaslah, kita akan kembali ke Haicheng hari ini. Baik, Kamu perhatikan sikapmu setelah kembali nanti. Gu Zixing, meskipun dia adalah anak haram yang diakui kembali oleh keluarga Gu, tapi di belakangnya dia tetaplah Binjiang Group. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. perusahaan terdepan terbesar di Provinsi Jiangnan, seorang miliarder berlian. Tidak heran Chow Yue begitu bersemangat untuk menjilatnya. Shushu, apakah kamu memblokirku? Lepaskan aku. Shushu, apakah kamu benar-benar tidak bisa memaafkanku? Yang kucintai itu kamu, aku hanya bermain-main dengannya. Chow Junzi, apakah kamu masih punya hati nurani? Maafkan aku, Shushu. Saat itu aku minum sedikit. Karena penasaran, hanya dorongan sesaat, siapa tahu dia malah terus menempel padaku. Tapi tenang saja, Shushu. Yang kucintai adalah kamu. Ibunya adalah wanita perebut suami orang. Sekarang kamu terlibat dengannya. Aku akan memberimu 1 kalimat, pria sampah dengan wanita jahat, pergilah sejauh mungkin dariku. Halo, Kudengar pacarmu berselingkuh dengan adik tirimu. kami sudah putus. Benar-benar anak dari wanita perebut suami orang yang sangat licik. Tapi kalau yang lama tidak pergi, yang baru tidak akan datang. Shuyu, kebetulan Jiang Yuhuai sedang mengadakan pesta di Jinsheng. Datanglah untuk bersenang-senang sebentar. Lebih baik jangan. Aku ingin ketenangan. Kenapa tidak?
Mereka semua bujangan berkualitas. 100 kali lebih baik daripada pria brengsek itu. Aku. Aduh, meskipun kamu tidak mencari pasangan, kamu masih bisa mencari beberapa klien, komisi 5%, jangan sia-siakan uang. Baiklah, anggap saja ini pekerjaan untuk mengalihkan pikiran. Hal yang paling kusesali sekarang adalah menikah lagi di tempat sejauh ini. Sejak kecil sampai dewasa, aku sebagai ibumu ini tidak pernah bisa membantu sedikit pun. Bu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Ibu jalani hidup yang baik dengan paman. Jangan khawatirkan aku lagi. Kamu ini, Nak, selalu memikirkan orang lain meskipun kamu sendiri tersakiti. Bagaimana kalau kamu ambil cuti, datang dan tinggal di sini beberapa hari untuk menenangkan diri? Akhir-akhir ini agak sibuk. Nanti saja saat liburan nasional. Shushu, kenapa kamu? Tidak ada suara. Bu, ada telepon dari klien, aku tutup dulu ya. Baiklah, baiklah, kamu sibuk. Tuanku. Jangan takut meskipun aku ingin melakukan sesuatu padamu. Aku tidak akan melakukannya di bawah kamera pengawas. Lagi pula aku bukan orang mesum. Tidak punya banyak kebiasaan aneh seperti itu. Suyu, apa kamu tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Saya tidak mengerti maksud Anda. Tidak mengerti? Jangan pura-pura. Aku tertarik padamu. Ingin tidur denganmu. Apa kamu mengerti sekarang? Aku tidak suka memaksa. Dan aku tidak pandai menebak pikiran wanita. Katakanlah, bagaimana cara merayumu agar kamu mau menerimaku dengan tulus? Bukan. Aku. Kamu mau bilang kamu sudah punya pacar? Tuanku, waktu itu aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku lancang padamu karena dorongan sesaat. Tapi kamu juga tidak merasa dirugikan, kan? Biarkan saja apa yang sudah terjadi itu berlalu. Berlalu? Cih, mudah sekali kamu mengatakannya. Kita sudah tidur bersama. Bagaimana bisa dianggap tidak pernah terjadi? Lagi pula, seberapa gilanya malam itu, apa kamu benar-benar melupakannya? Gu Zixing. Memang benar semua pria di dunia ini sama saja. Di luar terlihat terhormat, tapi di dalam mereka sama-sama bejat. Bukankah dia pergi merokok? Kenapa belum kembali juga? Ada apa? Tidak, Gu Zixing, kamu. Ini alasanmu putus dengan adikku, benar kan? Hah? Kamu benar-benar murahan. Gu Zixing, bukankah seharusnya kau memberiku dan keluarga Cao sebuah penjelasan? Penjelasan? Apa kau pantas menerimanya? Memangnya keluarga Cao itu siapa? Kau menjalin hubungan dengan adikku selama 3 tahun, kau tahu betul bagaimana dia memperlakukanmu. Berbicara tentang pernikahan dengan adikku sambil merayu pria lain. Kau benar-benar rendahan. Benar kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayahmu menikahi wanita simpanan, tapi kau lebih parah, berpacaran dengan orang lain sambil berlomba-lomba menjadi wanita simpanan. Siapa yang ku jadikan simpanan? Siapa yang kau jadikan simpanan, kau sendiri yang tahu. Aku, wanita simpanan antara kau dan Gu Zixing. Maaf, apakah Anda pacarnya atau istrinya? Apa hak Anda di sini membuat drama menangkap basah perselingkuhan? Aku lajang. Aku tidak berhak menangkap basah perselingkuhan. Kau berani bersumpah kau putus dengan adikku bukan karena kau mengejar pria ini? Zhao Junze pasti tidak memberitahumu. Aku putus dengannya. Justru karena dia bersama Guan Yuxin, bermesraan, dan pada hari ulang tahunku, aku memergokinya. Apa katamu? Aku bilang, aku putus dengan adikmu karena dia selingkuh. Tidak mungkin. Shuyu, kau memfitnah. Karakter adikku selalu baik. Aku punya video perselingkuhannya di sini. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk memutar videonya? Mungkin kau kurang ingat. Guan Yuxin itu adalah saudara tiriku. Ibunya adalah orang yang kau sebut-sebut sebagai selingkuhan yang dinikahi ayahku. Adikmu yang berbudi pekerti berhubungan dengan putri selingkuhan itu. Dan kau mengejar pria itu tanpa henti. Saat tak berhasil mendapatkannya, kau seperti anjing gila menggigit kemana-mana.
Kalian berdua sungguh luar biasa sebagai kakak beradik. Aku antar kau pulang ya. Gitu. Maafkan aku hari ini. Urusan pribadiku mengganggu rencanamu. Urusan pribadimu? Kau memergoki pacarmu selingkuh. Lalu langsung pergi menginap denganku. Kau menganggapku apa? Alat pelampiasan amarahmu. Kau tidur denganku begitu mudahnya. Apakah itu karena kau tahu Chow Yue selalu mengejarku? Maaf. Hanya minta maaf selesai. Kau memang bukan wanita simpanan. Tapi aku benar-benar diselingkuhi. Tapi kau juga tidak keberatan, bukan? Kau tahu aku punya pacar, tapi kau sama sekali tidak menyembunyikan pikiran dan hasratmu terhadapku. Kau tidak perlu berpura-pura bodoh padahal sudah mengerti. Malam itu, orang yang lebih dulu mengajukan ajakan adalah kau. Memanfaatkanmu untuk melampiaskan emosi dan membalas dendam pada Chow Junze itu salahku. Tapi bagaimanapun juga, kau juga tidak merasa dirugikan. Mari kita berpisah saja di sini. Berpisah di sini? Kau bahkan tidak menanyakan apakah aku setuju atau tidak. Hei, sudah dengar belum? Katanya Shuyu selingkuh sebelum menikah dan tertangkap basah oleh kakak suaminya. Apa masalahnya? Katanya orang yang diajak selingkuh adalah pacar kakak suaminya. Benar tidak sih? Wah, gila, panas banget. Shuyu, kemari ke ruanganku. Sekarang, akhir-akhir ini banyak sekali desas-desus tentangmu di kantor. Dewan direksi memutuskan untuk memberimu cuti. Kau pulanglah dan beristirahat sebentar. Kenapa? Aku? Manajer Su benar-benar menyalahgunakan kekuasaan ya. Aku ingat Dewan Direksi sudah bilang dengan jelas bahwa Shuyu memiliki moral yang buruk. Dia harus dipecat. Selama ini Yu di perusahaan selalu luar biasa. Ibu Chow, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini, ya? Manajer Su meragukan saya sebagai klien ya. Percaya atau tidak, kalian berdua akan saya pecat. Keluar. Kata kakakku, kau menjalin hubungan dengan Gu Zixing. Bukan urusanmu. Ada apa? Prestir Gu, Yu sedang bermasalah. Gu Zixing adalah calon pasangan yang diinginkan kakakku untuk perjodohan. Jika kau berkencan dengannya, ini akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kenapa? Saat kau tidur dengan adikku yang berbeda ibu denganku, apa kau tidak berpikir itu akan menjadi bahan tertawaan? Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bilang, keluarga kaya seperti Gu Zixing, dia hanya bermain-main denganmu. Setelah dia bosan, kau bukan siapa-siapa lagi. Di matamu, aku hanya pantas menjadi mainan pria, begitu? Saya. Tuan dan Nyonya Chow, jika kalian ingin menyalahgunakan kekuasaan untuk memecatku, berikan bukti yang kuat. Jika tidak, memecat karyawan tanpa alasan, saya tidak terima. Apa maksudnya ini? Kalian mau menahan saya secara ilegal ya? Yuk, aku bisa mengabaikan masa lalumu dengan Gu Zixing. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau akan memaafkan semua kesalahanku, bukan? Hubungan seks tanpa persetujuan wanita adalah kejahatan. Lepaskan. Apa ini? Kau sudah tidur dengan Gu Zixing. Kau tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Ya, aku memang jatuh cinta pada Gu Zixing. Setelah tidur dengannya, aku baru tahu. Dia 1000 kali lipat lebih baik darimu. Dasar wanita jahat. Dasar perempuan jahat. Zixing. Chow Yue. Tadi malam aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Shuyu adalah milikku. Jika kau menyentuhnya lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Gu Zixing, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku sudah mencurahkan seluruh hatiku padamu. Kau malah memutuskan hubungan denganku demi wanita itu dan ingin melawan keluarga Chow. Aku tidak tertarik padamu. Semua itu hanya harapan sepihakmu.
Tapi Minta maaf padanya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan kalian keluarga Chow. Nona Shu, maafkan aku. Maafkan aku. Mengenai perkataan tadi, Benar atau tidaknya, aku tidak keberatan kau menggunakan aku untuk membalas Chow Junze. terima kasih ya, kau membantuku lagi. Lagi, Waktu itu, ketika aku tahu Chow Junse selingkuh, kau membuatku terlihat tidak terlalu gagal. Juga, apakah aku menimbulkan masalah bagimu? Tadi Chow Yue bilang keluarga kalian memiliki hubungan bisnis. itu bukan masalah besar. Keluarga Chow dan keluarga Gu tidak bisa menyentuhku. Shuyu, kau. Oh, aku tidak melihat apa-apa. Silakan lanjutkan. Ya ampun, apa aku tidak salah lihat tadi? Tuan Gu yang terhormat ternyata... Aura kebapakan yang begitu kuat ini membuatku terpesona. Kenapa kau ada di rumahku? Sudah bertahun-tahun bersamamu. Kata sandi rumahmu tidak sulit ditebak. Keluar. Kalau tidak, aku akan telepon polisi. Shuyu, kumohon jangan putuskan aku. Gu Zixing hanya mempermainkanmu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Lepaskan aku, cinta. Kau pikir kau punya hak apa untuk bicara soal cinta denganku? Aku memang melakukan kesalahan. Tapi aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Shuyu, aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi ya. Chow Junze, jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Kau berkali-kali datang menemuiku, apa karena keluargamu tahu Guan Yuxin adalah anak pelakor dan tidak mengizinkannya masuk ke rumah? Kau sudah tahu. Mantan kekasih yang baik seharusnya sudah dianggap mati. Tolong setelah ini jangan pernah menggangguku lagi. Pergi dari sini. Shuyu, kau sudah bertekad bulat untuk berpisah denganku, benarkah? Apa kau ketagihan tidur dengan Gu Zixing? Kau tidak boleh mengkhianatiku. Kau hanya milikku. Lepaskan aku. Hanya Tuan Chow muda, kalian sudah putus, jadi jangan terus mengganggu. Ini masalah rumah tanggaku dengan Shuyu. Kau pikir kau punya hak apa untuk ikut campur? sejak saat kau berselingkuh, kau sudah membuat pilihanmu sendiri. Kenapa kau masih belum pergi? Menunggu aku memanggil Guan Yuxin kemari. Kenapa kau tidak segera pergi? Beri keluarga Chow sedikit pelajaran. Junze, kenapa kau baru pulang? Kau minum? Menyingkirlah. Aku ingin sendirian. Apa kau pergi menemui Shuyu, wanita jahat itu? Apakah kamu pergi mencari Shuyu, perempuan jahat itu? Aku sudah tahu. Dia bilang putus hanya karena kelepasan bicara. Dia tidak akan rela melepaskan kamu, si pria kaya. Hei, katakan. Tuan Chow, proyek perusahaan bermasalah. Baik, aku akan segera ke sana. Mau kemana? Apakah perempuan jahat, Shuyu, yang meneleponmu, Junze? Aku sedang mengandung anakmu. Kamu tidak bisa meninggalkan aku dan bayi kita. Ini perusahaan. Perusahaan sedang ada masalah, aku akan memeriksanya. Tidak. Kamu pasti berbohong kepadaku, kan? Kamu pasti mau menemui Shuyu, kan? Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Cukup, kamu ini tidak ada habisnya. Jika kamu membuat ulah lagi, Enyasana. Perutku. Anakku. Yuxin. Guan Yuxin. Lukanya tidak terlalu parah. Ingat untuk mengoleskan obat tepat waktu saat kembali dan jangan sampai terkena air. Terima kasih, dokter. Shushu, kenapa kamu ada di rumah sakit juga? Bagus sekali. Adikmu harus operasi di sini. Aku kurang leluasa. Tepat sekali kamu ada di sini. Kamu bisa membantu ibu tirimu merawatnya. Apa urusannya operasinya denganku? Ibunya adalah pelakor yang menghancurkan pernikahan ibuku dan dia adalah pelakor yang menghancurkan hubunganku. Ayah. Menurut ayah, pantaskah ayah mengatakan hal itu kepadaku? Shuyu kau. Dasar perempuan jahat. Semua ini karena kau. Junze dan Yuxin jadi bertengkar. Sekarang Yuxin bahkan berisiko mengalami keguguran. Aku akan menghajarmu.
Kau hebat ya, kau sudah berani sekarang bukan? Di satu sisi menggoda Junze, di sisi lain membiarkan pria liar ini memukuli orang tuamu, kau sudah gila ya? Suyu, kau jangan salahkan ibu tirimu. Perusahaan Junze sedang bermasalah. Dia harus menyelesaikannya. Yuxin curiga dia pergi menemuimu. Itulah sebabnya. Pada akhirnya, masalah ini semua berawal darimu. Berawal dariku. Menurutku Guan Yuxin itu merasa bersalah. Dia sendiri selingkuh, lalu takut semua orang mendambakan Chow Junze. Kalau dia mati, jangan undang aku ke pemakamannya. Dan ayah tidak perlu lagi repot-repot menghubungiku demi ibu dan anak pelakor ini. Anak durhaka. Tuan Gu, apa masih ada urusan lain? Jika kejadian tadi memengaruhi suasana hatimu, kau bisa melampiaskannya kepadaku. Aku sudah terbiasa. Hanya saja aku sedikit kecewa. Aku dan Guan Yuxin sama-sama putrinya, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan lukaku. Hanya peduli hidup matinya Guan Yuxin. Suyu, tidak semua orang bisa menjadi orang tua yang baik. Tuan Gu, Anda baru saja melihat. Aku baru saja melalui hubungan yang gagal. Sebelumnya aku bersikap bebas denganmu. Itu karena aku bertindak tanpa pikir panjang. Sekarang setelah aku tenang, mari kita tetap menjaga jarak. Mungkin Nona Su yang bertindak tanpa pikir panjang, tapi aku tidak. Jika kau ada kebutuhan apapun di masa depan, kau bisa mencariku. Ini aku. Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar? Ada yang ingin ku sampaikan padamu. Kalau kau tidak ingin aku masuk, kita cari tempat sepi untuk duduk juga tidak apa-apa. Shuyu, keluarga kami selalu sangat menyukaimu sebagai menantu perempuan. Sayang sekali, adikku yang bodoh itu tidak menghargai kesempatan. Nyonya Chow, mari kita langsung ke intinya. Bayi Guan Yuxin meninggal. Rahimnya terluka, sehingga mempengaruhi kesuburan. Masalah ini dari pertengkaran menjadi penyerangan yang disengaja. Junze mungkin mendekam di penjara 1 atau 2 tahun kali ini. Kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Guan Yuxin ada di rumah sakit, paman sedang mengurus masalah ini. Aku datang meminta bantuanmu bicara beberapa kata yang baik. Kami bersedia menanggung semua biaya medis dan ganti rugi, selama itu masih dalam batas kemampuan kami. Menurutmu, aku akan membantumu? Aku tahu Junze bersalah padamu, tapi kalian sudah bersama selama 3 tahun, pasti ada sedikit perasaan. Meskipun dia salah, seharusnya tidak sampai menjadi seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Di dalamnya ada sedikit ketulusan dariku. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas kebodohan Junze. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Kalian keluarga Chow semuanya adalah orang yang meremehkan orang, hanya mementingkan keuntungan dan tidak mementingkan moral. Shuyu, namun dalam hal itu, Guan Yuxin lumayan cocok dengan seleramu. Sebenarnya, selama Chow Junze menikahi Guan Yuxin, semua masalah akan terpecahkan dengan mudah. Shuyu, jangan datang mencariku lagi. Chow Junze dan Guan Yuxin, dua orang ini, aku merasa sial hanya karena berhubungan dengan mereka. Apalagi memintaku secara sukarela mendekat dan menengahi. Lagi pula, meskipun aku miskin, aku tidak kekurangan beberapa puluh ribu rupiah ini. Mengenai pekerjaan, aku makan sesuai dengan kemampuanku. Kau bersandar pada Gu Zixing, tentu saja kau tidak memandang uang kecil ini. Aku ulangi lagi, untuk menangkap basah seseorang, kau juga harus punya status dan posisi. Aku memperingatkanmu dengan niat baik, Gu Zixing punya kekasih yang sedang kuliah di luar negeri. Setelah dia kembali, mereka akan menikah. Kamu hanyalah hiburannya selama masa lajangnya. Shuyu, pada akhirnya wanita akan menikah dan punya anak. Apa yang kamu inginkan, dia tidak bisa memberikannya padamu. Kalau sakit pergilah berobat, aku tidak mau berdebat dengan orang gila. Sudah pulang. Makanannya sudah siap. Cepat cuci tangan dan makanlah. Kenapa kamu ada di rumahku? Terakhir kali Chow Junze menerobos masuk, aku menyuruh seseorang mengganti kata sandinya. Silakan duduk. Semua ini kamu yang buat? Ya. Coba cicipi. Tidak kusangka, Presiden Direktur Gu memiliki bakat memasak yang begitu hebat. Aku punya banyak sisi lain. Jika kamu ingin melihatnya, akan kutunjukkan semua. Gu Zixing punya cinta pertamanya yang kuliah di luar negeri.
Mereka akan menikah saat dia kembali. Kamu hanyalah pelipur lara di masa kekosongan hatinya. Presiden Direkturku, saya rasa. Tadi malam, saya sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas kepada Anda. Ada apa? Tiba-tiba saya ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan, saya harus bekerja dulu. Silakan makan dulu, setelah selesai Anda bisa langsung pergi. Kenapa kamu merebut laptopku? Suyu, mari kita buat kesepakatan. Kalau kamu pergi makan dengan tenang, aku akan membantumu merevisi rencana promosi. Kamu juga bisa membuat rencana pemasaran iklan? Hal seperti ini, entah sudah berapa banyak yang aku lihat, aku pasti bisa memberikan beberapa saran. Bagaimana, mau tidak kita melakukan kesepakatan ini? Aku boleh saja tidak percaya pada moral seorang kapitalis, tapi aku tidak akan meragukan penilaianmu. Ayo kita pergi makan. Aku haus. Aku akan mengambilkanmu air. Aku akan membantumu mengelapnya. Jangan melihat hal yang tidak pantas dilihat. Jangan melihat hal yang tidak pantas dilihat. Kenapa begitu kaku? Ini bukan pertama kalinya kamu melihatnya. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sepertinya, lantai rumahmu tidak terlalu menyukaimu ya. Aku punya banyak properti atas namaku. Jadilah wanitaku. Aku akan memberimu satu set. Bagaimana kalau yang di Lily Bay? Lingkungan perumahannya sangat bagus, lantainya semua anti-slip. Rumah kami juga cukup bagus. Aku akan menyelesaikannya. Itu ponselmu berdering. Tolong angkat teleponnya sebentar untukku. Zixing, mari kita bertemu malam ini. Di rumah pernikahan kita. Dibandingkan dengan dirimu yang bersikap malu-malu sekarang, aku lebih menyukai dirimu yang proaktif malam itu. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Ini. Mengapa kau memanggilku ke sini? Cari seseorang untuk menyelidiki Chao Junze. Selain itu, minta seseorang untuk mengurusnya di rumah tahanan. Baik. Hei, tapi Zixing, ku dengar Lin Muyao sudah kembali. Dia baru saja meneleponku. Wah, dia baru putus dan langsung mencarimu. Ternyata kepulangannya ke Tiongkok kali ini untuk mengejarmu, ya? Apa urusannya denganku dia kembali atau tidak? Putus atau tidak putus, dia sekarang ada di rumah yang kita siapkan untuk pernikahan. Kau urus dan ambil kembali rumah itu darinya. Aku tidak ingin Suyu salah paham. Dasar pria tak berperasaan. Itu calon istrimu loh. Hei, turun di malam hari begini. Jangan bilang makan daging. Bahkan kuahnya saja. Kau belum puas mencicipinya, kan? Aku pergi. Semua ini kau yang membuatnya. Ada seorang ahli yang membantu dan memberiku banyak bantuan. Mampu mencari bantuan adalah keahlianmu. Aku dengar akhir ini rekanmu membicarakanmu di belakang. Aku tidak berkomentar, karena menurutku kesulitan dapat memicu potensi seseorang.
Sekarang sepertinya kau tidak mengecewakanku. Sikapmu ini seperti sudah bertekad kuat untuk maju, dan itu adalah suatu keharusan. Ini tidak ada masalah. Sore nanti Huang Kai akan datang ke perusahaan. Kurasa dia tidak akan menolak rencana promosi ini. Kontrak Nona Su ini benar-benar luar biasa. Rasio harga dan kualitasnya sangat bagus. Direktur Huang, karena Anda sudah puas, bagaimana kalau kita? Tanda tangani sekarang juga. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Selamat, Shuyu. Direktur Huang, biar saya antar Anda. Baik. Halo, Turun. Senang sekali ya. Apakah kontrak Huang Kai sudah ditandatangani? sudah baru saja ditandatangani. Bagaimana kau tahu? Selamat untukmu. Kau datang jauh-jauh hanya untuk memberiku ini? Ya. Cepat kembali bekerja. Nanti aku jemput untuk makan malam. Begini, malam ini biarkan aku yang traktir. Aku mendapat bonus dari proyek ini. Wanita yang ingin mengambil keuntungan dariku sudah sering aku temui. Tapi yang menawarkan uang padaku secara sukarela. Kau adalah yang pertama. Aku tahu kau tidak kekurangan uang. Tapi inilah satu-satunya yang bisa kulakukan. Tuanku, setelah aku melunasi hutang budiku padamu, kita tidak akan punya hubungan apapun lagi. Nafsu makanku buruk belakangan ini. Aku ingin makan sesuatu yang ringan. Kau urus makan malamku selama sebulan, tidak perlu yang terlalu rumit. Apapun yang biasa kau makan, bawakan saja satu porsi lebih untukku. Lin Muyu. Jixing, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Kebetulan sekali ya. Ini kantorku. Kita bisa bertemu di sini. Bukan kebetulan, kan? Aku ingat kau sudah berhenti merokok, kan? Hanya karena aku tidak suka bau asap rokok orang lain. Itu cerita lama sekali. Kenapa? Simu itu tidak merokok ya? Jixing, kau memang belum melupakan masa lalu dan juga belum melupakanku. Jixing, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apa kau harus bersikap seperti ini padaku? Sikapku bagaimana? Lin Muyao, baru beberapa hari putus dengan Simu. Kau sudah lari ke sini mencariku. Kenapa? Kau sangat butuh laki-laki ya? Aku tidak. Aku juga punya alasan sendiri. Tidak perlu menjelaskan padaku. Mulai sekarang, kita hanyalah orang asing. Gu Jixing, setidaknya kita pernah saling kenal dan jatuh cinta. Meskipun tidak bisa menjadi kekasih, setidaknya kita masih bisa berteman, kan? Kenapa kau menyuruh Jiang Yuhuai untuk mengambil kembali rumah pernikahan kita? Lin Muyao, kau tahu betul bagaimana rumah pernikahan itu didapatkan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pernah ke sana lagi. Aku tidak percaya kau bisa melupakan masa lalu sepenuhnya. Aku punya banyak cara agar kau jatuh cinta lagi padaku. Astaga, langsung naik 2 tingkat. Dunia kerja memang sekejam ini ya. Siapa itu? Ini aku. Mau makan malam. Kau baru pulang. Baru pulang kurang dari 15 menit. Kalau begitu, kau juga belum makan malam, kan? Iya. Kau mau makan apa biar kubuatkan. Tapi kalau yang terlalu rumit, aku tidak bisa.
Tidak perlu yang rumit-rumit. Tolong buatkan aku semangkuk mie saja. Mie-nya sudah siap, ayo makan. Gu Zixing, makan mie-nya. Nanti mie-nya keburu lembek. Sudahlah. Bagaimana lagi? Dia kan pemilik utangku. Nanti setelah dia bangun, akan kubuatkan yang baru. Maafkan aku. Semalam aku begadang semalam suntuk. Dan hari ini aku rapat seharian penuh. Aku sangat mengantuk. Mie instannya sudah hampir menggumpal, cepat makan mie-mu. Kenapa tertawa? Tidak apa-apa, hanya merasa heran saja Tuan Gu yang terhormat, makanan mewah apa yang belum pernah dia santap, tapi di tempatku ini dia malah makan mie instan buatanku. Kamu istirahatlah lebih awal. Aku akan pergi setelah selesai membereskan ini. Biar aku saja. Kamu yang masak, aku yang cuci piring, sudah sewajarnya. Gu Zixing, apakah ini taktik andalanmu saat mengejar wanita? Apa? Setelah tidur bersama, kau ketagihan dan demi bisa tidur denganku untuk kedua kalinya, kau memutar otak melakukan segala cara untuk bersikap baik padaku. Meskipun banyak wanita yang ingin mendekatiku, tapi aku tidak akan menggunakan segala cara hanya untuk tidur dengan seseorang. Suyu, aku menyukaimu dan aku ingin tidur denganmu seumur hidup. Tapi kamu lumayan pandai merusak suasana. Aku pergi. Semua pria di dunia sama saja. Demi mencari sensasi, setelah mendapatkannya, mereka tidak lagi menghargainya. Shuyu, kamu benar-benar tidak boleh tertipu. Bagaimana rasanya menjadi pejabat baru? Capek, rasanya tekanannya besar sekali. Memang seperti itu. Cepatlah beradaptasi. Selamat siang, Direktur Lin. Hei, wakil direktur baru, lulusan universitas ternama di luar negeri, latar keluarganya luar biasa, dia adalah putri keluarga Lin. Keluarga Lin? Keluarga Lin yang mana? Keluarga Lin dari Hayun Chemical. Itu adalah perusahaan dari provinsi sebelah. Oh ya, kantor pusat mereka berada di kota yang sama dengan kantor pusat Binjiang Internasional. Hayun adalah pemasok bahan baku untuk pabrik obat di bawah naungan mereka. Aku angkat telepon sebentar. Bu, Shushu, ayahmu meneleponku kemarin. dia mencarimu untuk apa? Tidak ada apa-apa, hanya masalah keluarga. Setelah semua yang terjadi ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bukan hal yang baik, tidak perlu aku ceritakan padamu. Ayahmu bilang Guan Yuxin tidak bisa punya anak lagi. Rahimnya sudah diangkat. Operasinya dilakukan 3 hari yang lalu. Xiao Junze sudah gila ya, dia tahu dia hamil, tapi masih berbuat kekerasan. Bukan hanya karena itu. Ayahmu bilang Guan Yuxin sebelumnya sudah keguguran berkali-kali. Anaknya, Xiao Junze? Bukan. Sepertinya itu anak dari hubungan dia dengan orang lain sebelumnya. Dia benar-benar keterlaluan. Menurut ayahmu. Meskipun mereka berdua kali ini tidak bertengkar, situasinya juga tidak akan baik. Guan Yuxin sudah tidak cocok lagi untuk hamil. Itu juga karena kesalahannya sendiri. Kalau bukan karena dia tidak bermoral dan berselingkuh dengan Guan Yuxin, kenapa dia harus terlibat masalah seperti ini? Shushu, tolong luangkan waktu untuk menjenguk ayahmu. Walaupun hanya sebentar. Baiklah, tentang apakah aku bisa meluangkan waktu atau tidak, itu urusanku sendiri. Kalau begitu kamu harus ingat ya. Aku tutup dulu teleponnya. Halo, permisi. Apakah Anda melihat gelang perak?
Apakah ini yang kamu maksud? Ini milikku. Gespernya diukir dengan nama Lin Muyao dan Gu Zixing. Itu nama saya dan tunangan saya. Zixing, mari kita bertemu malam ini di rumah pernikahan kita. Suaranya sama. Ternyata orang malam itu adalah dia. Aku menemukannya di teras. Aku baru saja berpikir apakah aku harus menelepon polisi. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, kamu teman Shen Jiayi kan? Aku baru saja melihat kalian berbicara. Aku Lin Muyao. Shuyu, aku teman sekelas dan teman masa kecil Shen Jiayi. Halo Zixing. Baik, aku akan pulang malam ini dan memasak untukmu. Bagaimanapun juga, hubungan dengan Gu Zixing harus segera diakhiri. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu beli sayuran sebanyak ini? Kemarin aku lihat di kulkas tidak ada apa-apa. Jadi sekalian saja aku beli. Shuyu, apa kamu tidak merasa? Kita yang seperti ini sekarang, seperti pasangan suami istri sungguhan. Kamu? Apa yang kamu lakukan datang ke sini malam-malam begini? Kepalaku sakit. Aku ingin minum sup penghilang mabuk. Kunci telah dibuka. Shuyu, aku serius denganmu. Kenapa kamu harus menghindariku, bahkan mengganti sandi rumahmu? Jangan seperti ini. Shuyu, kamu jelas-jelas punya perasaan padaku. Kenapa kamu menolakku? Gu Zixing, aku salah karena dulu naik ke ranjangmu. Tapi aku juga punya batasan. Aku tidak mau menjadi bagian dari permainanmu. Bagian dari permainan apa? Sudah kubilang aku serius denganmu. Aku bukan lagi gadis muda. Omongan tentang jatuh cinta setelah tidur bersama tidak bisa membohongiku. Selama ini, aku sangat berterima kasih atas semua bantuanmu. Setelah ini, semua utang budi akan kulunasi sedikit demi sedikit. Shuyu, meskipun kamu tidak mau mengakuinya, perhitungan kita sudah lama tidak bisa dipecahkan. Hei, Besok ikut saya ke lapangan golf di Dongjiao. Presiden Chen dari Yunshan ada di sana setiap akhir pekan. Jika kamu bisa mendapatkan pesanan dari Yunshan Catering, kamu akan menjadi lebih kompetitif. baik. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Wah, datang sepagi ini, lagi-lagi menemani atasan bersosialisasi ya. Atasan sedang sarapan, aku hanya jalan-jalan sebentar. Hei Kakak Sun, nanti tolong pilihkan stick yang nyaman untukku ya. Oke, tapi tunggu sebentar. Rekan kerjaku akan datang sebentar lagi. Ada orang yang sedang bermain golf, hati-hati. Sepagi ini sudah ada orang yang bermain golf? Kenapa aku bertemu dia di mana-mana? Apa aku harus menyapa? Tadi malam kami sudah bicara terus terang. Awas. Hati-hati. Terima kasih. Sama-sama. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak suka memaksa wanita. Hei, Nona Su, kamu belum sampai. Apa kamu salah jalan? aku akan segera ke sana. Shuyu, aku bisa memberimu waktu untuk santai. Aku baru saja melihat Shuyu bersamamu. Di mana dia? Dia pergi ke ruangan sebelah. Secepat ini kamu membiarkannya pergi. Bagaimana? Akhir-akhir ini penampilanmu masih bagus. Tapi kenapa kamu terlihat sedikit lemah? Pergi. Kalau kamu tidak lemah, apa dia bisa kabur? Aku tidak akan sampai memaksa seorang wanita. Oh ya, akhir-akhir ini Lin Muyao, dia terus mencari tahu keberadaanmu. Zixing,
Zixing. Kamu mau kemana? Mau kemana itu bukan urusanmu. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Wah, Nona cantik jago minum ya. Minum, terus minum. Nona Su benar-benar menyenangkan. Pantas saja dia orang yang dibawa oleh Jing Yun. Setelah minum ini, kita akan menandatangani kontrak. Minum. Wah, kalau tahu Nona cantik sehebat ini dalam minum, seharusnya aku memberinya 3 gelas. Sekarang pun tidak terlambat untuk memberikannya, kan? Baiklah. Ayo. Ayo, habiskan. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku mau ke toilet sebentar. Gu Zixing, ponselmu berdering sejak tadi. Apa kamu tidak bisa membawanya saat keluar? Gila. Apa kamu tidak bisa cari tempat yang sepi? Tadi, saat kamu belum datang. Di sini memang tidak ada orang lain. Bukan tidak ada orang. Tapi ada CCTV. Pergi dan bilang pada bos untuk menghapusnya. Sekarang aku harus membereskan kekacauanmu lagi ya. Ambil juga tasnya. Astaga. Aku benar-benar sial melayanimu. Satu pukulan cukup. Mau yang di sini juga dipukul agar simetris? Kau benar-benar rendahan. Ya, memang rendahan. Pergi. Gu Zixing, kau benar-benar kejam. Kau benar-benar membuatnya pingsan di luar. Ada hotel di dekat sini. Sekalipun kau sangat terburu-buru, setidaknya tahan sebentar. Perhatikan dampaknya dong. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya tidak kuat minum dan pingsan karena mabuk. Panggilkan sopir pengganti untukku. Gu Zixing, apakah ini alasanmu berulang kali menolakku? Jadi, tadi malam itu benar-benar terjadi. Ada apa denganmu? Hei, jangan menangis. Aku sungguh tidak menyentuhmu tadi malam. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa padamu. Aku yang paling rugi. Jika saja tadi malam aku melakukan sesuatu, itu masih bisa diterima. Aku sudah jadi pahlawan tanpa pamrih hampir semalaman. Haus. Sini, minum air. Pelan-pelan minumnya. Dingin sekali. Dingin. Dingin? Ibu. Ibu? Memanggil siapa ibu? Apa aku terlihat seperti seorang wanita paruh baya? Aku sudah memberimu air dan membersihkanmu. Aku menjagamu di samping tempat tidur hampir semalaman. Itu hampir membunuhku karena kelelahan. Lagi pula, ini bukan yang pertama kalinya. Apa yang kulakukan tadi malam atau tidak? Apa kamu tidak tahu? Kau jangan bicara lagi. Bisakah kau menjauh dariku? Saat kau memintaku tidur denganmu, aku tidak memintamu menjauh dariku.
Ini salah kita berdua. Lagi pula, aku tidak tahu kau sudah punya tunangan. Tunangan apa? Kau tetap di sini dan jangan bergerak, jangan bersuara. Bibi Chow, Shushu, maafkan saya, sudah merepotkanmu pagi-pagi begini. Bibi Chow, jika kedatangan Anda ke sini adalah untuk masalah Chow Junze, Anda tidak perlu membuang-buang waktu. Lagi pula, Chow Yue sudah datang, saya rasa sikap saya seharusnya sudah dia sampaikan. Junze sudah dipindahkan ke rumah tahanan. Ayahmu dan ibu tirimu tidak mau melepaskan masalah ini. Mereka tidak mau berdamai berapapun uang yang kami tawarkan. Kalian adalah keluarga, tolonglah kami. Bibi, bukan saya tidak mau membantu. Saya juga sudah memikirkan cara untuk kalian. Asal Chow Junze menikahi Guan Yuxin, kedua keluarga ini akan menjadi satu. Bukankah ini akan menjadi urusan keluarga? Tapi kalian tidak mau, apa yang bisa saya lakukan? Shuyu, kau tidak boleh berkata seperti itu. Kau belum menjadi seorang ibu. Kau tidak bisa mengerti perasaanku. Kau tidak boleh tidak peduli. Kalau saja dia tidak bersamamu, dia tidak akan bertemu orang seperti Guan Yuxin. Dia juga tidak akan mendapat masalah sebesar ini dan menghancurkan hidupnya sendiri. Putramu itu tidak menghargai diri sendiri dan tidak tahu malu. Bukankah ini berarti orang tuanya gagal mendidiknya? Lagi pula, dia tidur dengan Guan Yuxin. Apakah aku memaksanya dengan pisau atau apakah aku memberinya obat bius? Aku memang belum pernah menjadi seorang ibu. Tapi jika aku punya putra, aku pasti tidak akan mendidik orang aneh seperti Chow Junze. Nyonya Chow, jangan pernah mengganggunya lagi. Jika tidak, di penjara banyak orang. Kalau putramu sampai terluka atau terbentur, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingatkanmu. Sepertinya yang dikatakan Yue itu benar. Kau tidak mau berbesanan dengan keluarga Chow, hanya karena kau sudah terjerat dengan Shuyu. Namun, Tuanku, bagaimanapun juga Shuyu adalah calon menantu keluarga Chow. Aku sedang membicarakan urusan keluarga dengannya. Calon menantu? Mantan pacar itu disebut menantu yang mana? Sudah dibilang diam tapi tidak mau dengar. Kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan. Baiklah. Shuyu, sekarang kau sudah dapat perlindungan. Aku memang tidak berhak bicara denganmu. Tapi aku harus mengingatkanmu, Gu Zixing, dia sudah punya tunangan. Dengar-dengar Lin Muyao sudah kembali ke negara ini. Kabar baik kalian pasti sebentar lagi, kan? Lin Muyao yang dia sebut tadi. Dia tadi menyebut Lin Muyao. Aku tidak ingin membicarakan urusan pribadimu. Kalau kamu tidak ada urusan apa-apa, silakan kembali dulu. Aduh, apa kamu ini tim pembongkaran? Spesialis menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai? Tidak mau pergi ya? Kalau begitu, aku ganti baju dan pergi kerja. Kau. Hei, datang jam 7 malam. Arena pacuan kuda di sini kekurangan seseorang untuk menemani. Ada beberapa bos besar di sana. Kesempatan langka, harus pintar-pintar. Baiklah, pertama-tama, dalam pertemuan seperti ini, harus tahu siapa tokoh kuncinya di meja. Bagus kalau kau mengerti. Tidak heran Tuan Gu sangat menghargaimu. Baik, aku akan segera ke sana. Ayo, minum. Ayo. Shuyu sudah datang, semua sudah lengkap. Bagus, Nona Shu, ayo, pilih satu kuda. Tidak apa-apa, ayo. Aku pilih nomor 4. Kau. Kalau begitu aku pilih nomor 3 saja. Kalian. Aku pilih nomor 7. Nomor 2. Aku nomor 8. Kalau begitu aku pilih nomor 9. Oke, ayo mulai. Silakan kalian main. Nomor 8. Cepat, nomor 8. Aduh, kalah lagi. Aduh, Nona Shu, aku sudah kalah semalaman. Begitu kau datang, langsung menang. Benar-benar semakin cantik, semakin membawa keberuntungan. Ya, mari, saya bersulang untuk Anda. Jangan mengolok-olok saya begitu, Pak, mengenai penampilan saya. Saya masih tahu diri. Tidak, mari. Saya bersulang untuk Anda. Hei, jangan bilang begitu. Penampilan Nona Shu termasuk kategori yang bisa membawa hoki bagi suami. Bapak Chen, Anda benar-benar pandai bercanda. Hei, saya tidak bercanda. Akhir-akhir ini, saya membeli buku tentang pembacaan wajah dan telapak tangan. Saya sedang mempelajarinya dan mendapatkan banyak pencerahan. Hei, Bapak Gu, bukankah Anda juga tertarik pada pembacaan wajah? Menurut Anda bagaimana?
Maksudmu apa? Apakah yang saya katakan ini benar? Nona Shu memiliki wajah yang membawa hoki bagi suami. Saya belum menikahinya. Apakah dia membawa hoki bagi suami atau tidak? Mana saya tahu. Tanganku terpeleset, maaf ya. Gu Zixing, berani-beraninya kamu terang-terangan bermesraan dengan wanita murahan itu. Ayo, ayo, minum, minum, minum. Kita lanjutkan. Ayo, kita lanjutkan minum, minum. Ayo, ayo, ayo. Lin Muyao adalah mantan kekasih Gu Zixing. Hati-hati. Aku dan dia tidak ada hubungan seperti itu. Hei, biar ku beritahu, Tuan Wang, urusan bisnis ini. Tim pembongkaran. Adik kecil malam ini ikut aku saja. Keluar. Zixing, Zixing. Pacarku mabuk, aku akan membawanya keluar agar sadar. Zixing. Di mana aku sekarang? Kamu tadi mabuk, aku membawamu keluar untuk beristirahat. Apa yang baru saja kamu coba lakukan? Aku memang mabuk, tapi aku belum mati. Gu Zixing, apa maksudmu? Apa maksudku? Aku mau bilang, orang harus punya harga diri. Aku tidak tertarik padamu, jadi jangan murahan. Aku hanya tidak bisa melupakan masa lalu kita. Meskipun apa yang kulakukan hari ini salah, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan, kan? Jangan berpura-pura tulus di depanku. Tugas apa lagi yang diberikan pamanmu padamu? Aku tidak butuh bahan baku dari Haiyun Huagong, jadi dia mengirimmu untuk menggunakan pesonamu. Pulang dan katakan padanya, agar dia berpikir jernih. Jangan hanya memikirkan cara-cara licik ini. Sudah bertahun-tahun, taktiknya tidak berubah sama sekali. Gu Zixing, kau benar-benar brengsek. Aku brengsek dulu, demi memaksa si margamu menikahimu. Kamu menyebarkan kabar bohong tentang pernikahan palsu kita. Aku bisa saja mengabaikannya, tapi sekarang aku punya seseorang yang kucintai. Kalau kamu membuatnya tidak bahagia, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Ah. Gu Zixing, Suyu, Chen Jiayi. Chen Jiayi dibawa pergi oleh Pak Chen. lalu kenapa? Jadi, aku datang untuk memohon padamu. Selama kamu bisa memastikan Shen Jiayi baik-baik saja. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Bagus. Tunggu sebentar. Halo. Baik. Semua sudah diatur, tenang saja. Orang itu sudah ditemukan. Aku menelepon atasan Chen Duanzheng, teman wanitamu sekarang sudah diantar pulang dengan aman. Bagus. Aku akan mengantarmu pulang. Baik. Suyu, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku malam ini? Katamu, permintaan apapun yang aku ajukan, kamu akan menyetujuinya. Kamu sudah gila. Ini di bawah rumahku. Mau ke tempatku atau ke hotel? Naiklah. Buka pintunya.
Pancinya gosong. Hati-hati, panas. Apa kamu biasanya memasak dengan tingkat bahaya setinggi ini juga? Aku juga tidak akan memasak seperti ini jika tidak ada orang yang tiba-tiba masuk. Biar aku saja. Jiagi. Apa tadi malam baik-baik saja? Kalian bicara saja. Shushu, terima kasih untuk semalam. Aku tahu kamu meminta bantuan Gu Zixing. Aku Tidak apa-apa. Coba kamu lihat dari sudut pandang lain. Gu Zixing jauh lebih muda dan sehat daripada Chen Duanzheng dan juga dia lebih kaya dan berkuasa darinya. Kalau harus memilih salah satu, bukankah dia yang harus dipilih? Aku yang sudah merepotkanmu. Justru aku yang merepotkanmu. Lin Muyao melampiaskan kemarahannya kepadamu. Dia jelas tahu bahwa Chen Duanzheng memiliki niat buruk padamu, tapi dia tetap memaksamu pergi. Dia tidak takut jika terjadi sesuatu, dia akan ikut terseret. Kalau terjadi masalah, lalu kenapa? Paling parah saya mengundurkan diri. Dia kan putri tunggal perusahaan kimia maritim. Mana mungkin seperti kita, yang harus kesana kemari demi sesuap nasi. Masih takut tidak dapat pekerjaan? Aku pergi ke kantor dulu. Kamu mau apa ke kantor? Tenang saja, aku sudah punya rencana. Memang benar Mutiara itu anak orang kaya, tapi kadang yang bersepatu justru kalah oleh yang bertelanjang kaki. Percayalah, aku tidak akan melakukan hal-hal melanggar hukum, apalagi menyeret diri sendiri. Dadah. Raka, Ada apa? kamu tahu rencana Karin kan? Kalau aku kasih tahu, apa untungnya bagiku? Sudahlah, hemat tenagamu untuk nanti malam. Sahabatmu itu, sepertinya ingin menggayat Yuhai. Apa yang kamu bilang? Dia? Jangan berpikir macam-macam. Yang kumaksud dengan menggayat, murni hanya makna harfiah. Bukankah sebelumnya dia selalu ingin mencari Yuhai untuk kerja sama bisnis? Cuma itu saja. Habis manis sepah dibuang. Aku tidak melakukannya. Jika kerja sama dengan Yuhai berhasil, itu cukup untuk membiayai perusahaan mereka selama setahun. Temanmu akan menjadi pahlawan seluruh perusahaan. Tenang saja, aku akan membantunya. Kau membantuku seperti ini. Apakah kau tidak takut Nona Lin cemburu? Aku dan dia tidak memiliki hubungan istimewa. Tapi dia. Dia bukan tunanganku. Sebelumnya, dia memaksakan pacarnya yang bermargamu untuk menikahinya. Makanya dia menyeretku sebagai tameng. Sekarang simu itu putus dengannya. Dia hanya ingin mencari sandaran baru. Suyu, sepanjang hidupku, hanya kepadamu aku menaruh hati. Aku tahu, kau baru saja dikhianati oleh Cao Junze, jadi kau kesulitan menerima perasaan baru. Tapi aku bisa menunggu. Menunggumu perlahan-lahan menerimaku. Tidak perlu buru-buru. Bagaimana kabarmu? situasimu di sana? Aku baik-baik saja, anggap saja mencari pasangan sementara. Dia lebih baik daripada kebanyakan pria. Setidaknya penampilan dan bentuk tubuhnya bagus. Tidak punya perut buncit dan tidak botak. Sebenarnya kali ini Gu Zixing yang membantuku dari belakang, makanya aku bisa mendapatkan kontrak keluarga Jiang. Ini menunjukkan dia setidaknya peduli dan melindungimu. Pokoknya, jangan berharap ketulusan darinya, mencari yang lain juga boleh. Dia membantumu. Kau tenang saja, bahkan ketulusan Cao Junze saja tidak pernah aku harapkan, apalagi dia. Itu hanya ketertarikan sesaat saja. Omong-omong, apakah Lin Muyao mengganggumu lagi? Aku sudah mendapatkan kontrak keluarga Jiang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku untuk sementara waktu. Lalu bagaimana nanti? Dia kan atasan langsungmu, asal dia mau. Dia punya banyak cara untuk menyulitkanmu.
Bagaimana kalau begini, kamu pindah posisi dan bergabung dengan perusahaan kami? Dia ya, sepertinya tidak akan lama lagi di perusahaan kita. Aku dengar pihak grup tidak puas dengan direktur utama kami, dan orang yang masuk karena koneksi seperti dia juga akan ikut terkena dampaknya. Kenapa? Takut gelap kalau tidak ada aku yang menemanimu tidur, ya? Beberapa hari ini ada urusan jadi aku tidak ada di Haicheng, kunci pintunya baik-baik sebelum tidur. Kondisi Tuan Besar saat ini pada dasarnya sudah stabil. Dokter bilang sebaiknya beliau beristirahat sebentar. Jangan sampai ada hal yang memicu emosinya lagi. Sebaiknya jangan bertemu dengan Tuan Muda kedua. Bagaimana dengan si Margawen? Belum datang. Zixing, kamu ada di sini juga? Saya ini anak tidak sah. Apa pentingnya saya ada atau tidak? Zixing, saya sudah mencarikan calon istri untukmu. Putri dari grup Gao, dia cantik dan memiliki tata krama yang baik. Saya ingin kalian mencoba menjalin hubungan. Tidak perlu. Lebih baik urus saja anakmu sendiri. Saya melakukan ini demi kebaikannya. Dia tidak menghargainya, sungguh tidak tahu berterima kasih. Saya tidak tahu berterima kasih. Bukankah Direktur Gu yang seperti itu? Demi kekayaan dan kemuliaan, dia meninggalkan istri dan anaknya, mengubah putra sulung yang lahir dari pernikahan sah menjadi anak haram. Sungguh ironis dan memalukan. Sekarang saya harus kembali ke kota Haicheng. Masalah yang ditimbulkan oleh anakmu, jangan berharap saya kembali untuk membereskannya. Dan lagi, jangan lagi mencarikan istri untuk saya. Saya sudah punya orang yang saya cintai. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Saya di kota Haicheng tidak ada urusan sama sekali dengan kalian. Saya juga tidak akan kembali kecuali ada sesuatu yang mendesak. Sisanya, serahkan saja pada anak kesayangan kalian itu. Tidak bisa menyentuh Shen Jiayi. Kalau begitu, Shuyu, aku ingin kau melakukan hal paling menjijikkan di tempat yang paling kotor. Aku ingin lihat Gu Zixing, masihkah dia menginginkanmu yang sudah seperti bunga layu ini? Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu bonus 3 juta. Nona Lin, murah hati sekali. Kami pasti akan membereskan masalah ini dengan baik untuk Anda. Nona Lin, kami sudah menangkap orangnya. Sialan, diberi kemudahan malah menolak. Kalian mau melakukan apa? Suyu. Halo, sudah kembali kan? Malam ini kita pergi bersenang-senang. Tidak jadi. Akhir-akhir ini terlalu lelah. Pulang dan istirahat saja. Pulang dan istirahat. Pulang ke rumah yang mana? Kapan kau pernah mengeluh lelah saat aku mengajakmu? Baru beberapa hari tidak bertemu Shuyu. Kau sudah tidak tahan, ya? Halo, nomor yang Anda hubungi. Telepon tidak diangkat. Orangnya juga tidak kelihatan. Sudah selarut ini. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Hei, Shuyu menghilang. Cepat cari tahu, pastikan menemukan lokasinya. Baik. Tuan Gu, kami sudah melacak alamat IP Shuyu. Ada di lapangan licin yang terbengkalai dan sudah lama tidak bergerak. Siapkan mobil. Shuyu, tunggu aku. Benar dugaanku, dasar wanita jahat ini tubuhnya lumayan juga, cukup enak dilihat. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Sekarang ini, pembelimu benar-benar ingin kau mati. Hei, nona kecil, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Kesalahan apa terhadap wanita itu, ha? Wah, apa kau membunuh seluruh keluarganya, ya? Tolong. Berani melawan, aku akan memberimu pelajaran.
Suyu. Suyu. Aku pasti akan menemukanmu. Aku ingin kau selamat dan baik-baik saja. Berapa banyak uang yang diberikan pembeli padamu? Begini, aku akan memberimu 2 kali lipat, aku akan memberimu 2 kali lipat. Jangan membodohiku. Kau hanyalah pekerja kantoran biasa. Mana mungkin kau punya aset sebanyak itu? Hari ini adalah hari kematianmu. Kau hanyalah pekerja kantoran biasa. Mana mungkin kau punya aset sebanyak itu? Suyu. Suyu. Jangan, tunggu. Aku masih punya 1 kartu di tas, ada 260 juta rupiah di kartu itu, kata sandinya adalah 6 angka 6. Cukupkan untuk memberiku makanan yang mengenyangkan. Lalu kau mau makan apa? Terserah, Akan kuberikan kau beberapa potong buah. itu tidak akan mengenyangkan, tahu? Mie instan. Bukan. Kalian pria dewasa, kenapa begitu perhitungan? Lalu kau mau makan apa? Terserah. Dasar wanita, kau sudah diambang kematian masih melawan juga. Akan kuberitahu, hari ini aku akan memperkosamu dulu lalu membunuhmu. Hentikan. Hentikan. Hei nak, mau jadi pahlawan kesiangan? Kamu dari kelompok mana? Aku tidak peduli siapa yang mempekerjakan kalian. Konsekuensinya, tidak akan bisa kalian dan orang di balik ini tanggung. Serahkan dia padaku. Aku tidak peduli. Aku sudah menerima pekerjaan ini, jadi aku harus menyelesaikannya. Ini adalah wilayahku. Meskipun kalian membawa banyak orang, aku tidak takut. Hei, jangan macam-macam. Senjata ini bisa meletus. Pergi. Semuanya baik-baik saja. Semua sudah berlalu. Aku akan mengantarmu pulang. Mereka memberiku obat. Suyu, suyu. Apa yang kau lakukan? Apa kau ini seperti anjing? Aku sangat kepanasan. Sangat panas. Aku sangat panas. Sangat panas. Sadarlah. Kenapa kamu menghindar? Sepertinya aku harus mencari cara agar kamu sadar. Kita mandi bersama. Suyu, jangan main-main. Esterik. Sudah sadar? Maafkan aku, semalam aku kurang sadar. Jadi aku. Itu memang tidak sadar sama sekali. Memang benar, ini murni kesalahanku. Aku bisa menggantinya untukmu. Menurutmu, aku perlu ganti rugi apa darimu, ya? Biar aku saja yang melakukannya. Biar aku bantu.
Biar aku yang urus masalah ini. Kau istirahat saja di rumah dan pulihkan lukamu. Aku sudah meminta izin cuti kepada atasanmu. Aku harus pergi ke kantor. Kau sendirian di rumah. Tidak apa-apa. Tidak memberiku ciuman perpisahan? Aku pergi. Akan kembali agak malam. Mengapa perasaan merinding, seolah-olah bulu kuduk berdiri? Terus saja menghantuiku? Lin Muyan, setelah berkutat di masyarakat selama beberapa tahun ini, kau semakin buas. Gayamu yang sok begini benar-benar membuatku muak. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kita berdua sama-sama orang yang waras. Sudah saatnya begini. Tidak perlu lagi bertele-tele, kan? Berapa banyak ganti rugi yang dia inginkan? Aku bersedia memberikannya. Kau menyentuh milikku dan ingin menggantinya dengan uang. Kau pikir aku kekurangan uang? Lalu, apa yang kau inginkan sekarang? Seberapa parah lukanya, kau harus mengembalikannya 2 kali lipat padaku. Sudah kukatakan, aku bersedia membayar ganti rugi. Kita hidup di negara hukum. Jangan keterlaluan. Saat kau melakukan semua itu, kenapa kau tidak ingat kalau ini negara hukum? Kau tidak bisa menyentuhku, Ibu Wen sudah mengatakannya. Kau pikir kau sangat pintar, atau kau pikir aku, Gu Zixing, bodoh? Kau mendekati keluarga Wen, kau pikir masalahmu akan selesai begitu saja ya? Kau tidak peduli dengan hubungan masa lalu kita sedikit pun. Kau ingin menghancurkan keluarga Lin hanya untuk membelanya. Apa salahnya aku membela wanitaku sendiri? Juga, perasaanku padamu hanya jijik. Jangan terlalu percaya diri. Kau melukai pacarku, kau menyerahkan diri, atau aku panggil polisi. Gu Zixing, apa kau sadar? Jika kau melakukan ini sekarang, kau akan benar-benar berkonflik dengan paman besarku. Apa hebatnya keluargamu sampai aku harus peduli? Dilihat dari reaksimu, kau memilih pilihan kedua. Bawa dia. Nona Lin, dicurigai melakukan pengadaan pembunuh bayaran yang disengaja. Serahkan dia ke kantor polisi. Baik. Gu Zixing, kau bajingan kejam. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Pergi ke penjara dan renungkan baik-baik. Shuyu, buka pintunya untukku. Kenapa kau ganti kata sandinya lagi? Kenapa kamu mengganti kata sandinya lagi? Aku takut sendirian di rumah, jadi aku. Masalah Lin Muyao sudah selesai. Aku tahu, Jiayi sudah memberitahuku. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih padamu. Dulu kamu bersikap sopan juga pada Cao Junze. Hah? Shuyu, apa kamu pikir antara pasangan kekasih atau suami istri harus selalu bersikap sopan dan menghormati satu sama lain? Baru itu normal? Tapi, kita bukan suami istri, bukan juga pasangan kekasih. Paling-paling hanya mitra tetap. Hei, di jam segini, aku tidak mengganggu kehidupan bahagiamu, kan? Menurutmu? Kemajuan yang sangat cepat ya. Ngomong-ngomong, kau memasukkan Lin Muyao ke penjara. Sejujurnya, aku harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak menjebak Shen Jiayi dan membuat Su Ye tidak punya pilihan lain, aku tidak akan secepat ini mendapatkan gadis itu. Berubah jadi orang yang lebih baik lah. Jika Lin Muyao tahu, setelah berusaha keras, dia malah menjadi mak comblang untuk kalian, dia pasti akan pingsan karena marah di dalam penjara. Sudahlah, aku tutup. Kenapa tanganmu sedingin ini? Jangan bergerak. Kau ini karena energi yinmu terlalu kuat, dan kondisi tubuhmu lemah dan dingin. Aku akan menyalurkan sedikit energi yang untukmu. Lihat, sudah lebih hangat kan? Aku punya cara yang lebih cepat. Kurang ajar.
Ternyata sudah tidur secepat ini. Padahal aku belum ngantuk. Pelankan suaramu, dia masih tidur di rumahku. SD. Coba kasih tahu aku, apa dia tidak bisa? Tunggu dulu. Aku ingat kamu pernah bilang padaku, bukannya dia jago waktu kalian pertama kali. Shen Jiayi, jangan bicara hal-hal cabul di mana saja. Shushu, apa kamu bohong padaku waktu itu? Atau jangan-jangan dia terlalu memanjakan diri akhir-akhir ini, makanya dia jadi tidak bisa? Bukan keduanya. Sekali lagi kamu bicara, aku tidak akan membiarkanmu tinggal. Aku tidak akan bertanya lebih jauh. Cuma kasih tahu aku, dia bisa atau tidak. Shen Jiayi. Kalian sedang membicarakan kondisi fisikku. Aku tidak bisa. Tidak kok. Kalau begitu berarti aku masih bisa dong. Lumayan, tapi kurang memuaskan. Kalau begitu, coba katakan. Adakah bagian yang ingin kamu tingkatkan atau perbaiki? Aku. Jika ada yang tidak puas, katakan langsung padaku. Apa gunanya membahasnya dengan sahabatmu di belakangku? Dia juga tidak punya fungsi seperti ini. Kalau begitu, mari kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Kamu punya pacar baru? Bisa dibilang begitu. Shuyu, masalah antara Chao Junze dan Yuxin. Mereka yang salah. Aku sebagai ayah lalai. Mereka sekarang bisa dibilang menanggung akibatnya sendiri. Keluarga Chao, untuk mencegah Chao Junze masuk penjara, mereka setuju menikahi Yuxin. Aku tidak mungkin membunuh mereka berdua. Katakan saja langsung apa yang ingin ayah sampaikan. Adikmu, Yuxin menikah. Pihak keluarga suaminya memberikan mahar yang tidak banyak. Jangan-jangan ayah ingin aku memberikan uang untuknya, kan? Di matamu aku seburuk itu? Aku tidak akan membiarkanmu mengambil uangnya. Tapi untuk Yuxin, aku memang harus memberinya lebih banyak. Aku berencana menjual rumah yang sekarang dan menukarnya dengan yang lebih kecil. Dengan begitu sisa utang KPR tidak perlu dibayar dan aku akan punya uang lebih di tangan. Ayah tidak perlu mengatakan semua ini kepadaku. Aku tidak pernah berniat mewarisi apapun darimu. Dan juga ibuku, saat rumah pernikahan ibuku kau jual, kau juga tidak memberitahuku. Sekarang mengatakan semua ini. Tidakkah terasa konyol? Bukan hanya itu. Aku awalnya mengira yang akan menikah tahun ini adalah kamu. Ternyata, intinya hadiah pernikahan yang kusiapkan untukmu sepertinya belum akan terpakai dalam waktu dekat. Aku akan memberikannya kepada Yuxin dulu ya. Bagianmu akan kuganti nanti. Ayah tidak mungkin berpikir akan memberikan bagian yang ditinggalkan kakek dan nenek untukku kepada Guan Yuxin, kan? Baik, pergilah ke makam mereka dan bakar kertas sembahyang. Kalau kakek dan nenekku setuju, aku tidak keberatan. Apakah rumah sakit jiwa bisa beli kartu tahunan? Ada apa? Kenapa tiba-tiba menanyakan rumah sakit jiwa? Tidak ada apa-apa, hanya ingin mengirim ayahku ke sana. Halo tuanku Anda. Sudah, jangan pura-pura lagi, turunlah. Kenapa Anda datang? Khawatir denganmu. Jadi, apakah rumah sakit jiwa punya keanggotaan tahunan? Kamu serius? Benar-benar ingin mengirimnya ke sana? Tapi ayahmu yang satu ini memang bodoh dan egois. Sangat munafik. Wajar jika kamu ingin mengirimnya ke sana. Yang bisa memberiku kehangatan saat aku sedang sedih. Hanya Shen Jiayi. Anda yang kedua. Sudah aku ambilkan kembali untukmu. Simpan baik-baik. Ini uang warisan dari kakek dan nenekku.
Jangan-jangan kau menggunakan uangmu sendiri untuk menyenangkan hatiku. Apa aku orang yang suka melakukan bisnis merugi? Sudah ada yang tersedia. Kenapa tidak aku gunakan? Aku harus mengeluarkan uangku sendiri? Ini bukan hanya masalah 200 juta rupiah. Ini adalah kasih sayang dan perhatian kakek dan nenekku yang mereka berikan padaku. Bagaimana kau bisa mengambilnya kembali? Mau tahu? Cium aku dulu, baru aku beritahu. Tidak ada apa-apa, hanya saja tadi malam aku memanggil ayahmu itu. Bersama dengan beberapa atasannya di kantor, kami hanya makan malam bersama. Hanya. Semudah itu? Semudah itu. Tuan Gu, jamuan perjamuan Hongmen ini memang sengaja diatur untuk saya kan? Tidak bisa disebut perjamuan Hongmen, tapi memang diatur khusus untuk Anda. Duduk. Saat kakek dan nenek Shuyu meninggal, mereka meninggalkan warisan untuknya sebagai mas kawin. Dia menyuruh Anda datang meminta uang dari saya. Tuan Gu, ini masalah rumah tangga saya. Memang benar ini masalah rumah tangga. Tapi aku juga bukan orang luar kan? Shuyu adalah pacarku. Kedepannya kami akan menikah. Dia akan menggunakan mas kawin ini untuk membangun keluarga bersamaku. Anakku sudah sukses sekarang. Kenapa tidak pulang saja untuk membicarakannya? Malah mencari pria untuk mendukungmu, untuk mengancam ayahmu sendiri. Anda tidak perlu melampiaskan kemarahan Anda pada Shuyu. Memang dia adalah putri Anda. Tetapi, seorang putri akan berbakti jika ayahnya penuh kasih. Siapapun yang membuatnya tidak bahagia, berarti dia membuat saya tidak senang. Saya ini orangnya. Tidak punya sopan santun dan etika. Siapapun yang membuat saya tidak senang, maka jangan harap dia bisa tenang. Gu Zixing. Terima kasih. Kau tampaknya sangat mudah terharu karena hal sepele seperti ini. Itu karena sebelumnya jarang yang memberimu sandaran dan perlindungan. Saya, Gu Zixing, tahun ini berusia 30 tahun. Seluruh kekayaan saya akan menjadi milikmu di masa depan. Saya sungguh-sungguh menyukaimu. Saya juga bukan anak haram. Ibu saya dinikahi ayah saya secara sah. Tetapi ayah meninggalkan kami demi mengejar status sosial. Namun, saya mengembangkan bisnis di Haicheng. Masalah-masalah buruk ini tidak akan menyeretmu. Saya pasti akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Maukah kau menjadi pacar saya? Saya seorang penakut. Saya cenderung pasif dalam hal percintaan dan saya tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Anda tidak akan merendahkan saya, kan? Bukankah itu bagus? Kita berdua tidak sempurna. Menjadi pasangan berarti kita cocok. Dunia ini penuh kesibukan, mana ada yang sempurna. Tapi selama momen ini membahagiakan, itu sudah abadi. Pelan-pelan saja. Belum sampai juga? Ini adalah rumah baru kita. Bagaimana kamu suka? Bagaimana kamu tahu kalau aku suka gaya dekorasi seperti ini? Aku suamimu. Tentu saja aku harus tahu segalanya tentangmu. Ini kamu yang beli? Ya, ada apa? Tidak ada, hanya saja rasanya Tuan Gu. Harus repot pergi ke supermarket untuk membeli barang remeh ini. Sungguh lucu. Ini bukan barang remeh. Ini adalah masa depan kita.
Cuaca hari ini terlalu kering, bibirku sampai pecah-pecah. Bibirmu juga agak kering ya. Benarkah? Kalau begitu aku akan mengoleskan lip balm juga. Biar ku bantu. Bagaimana kalau kita lihat kamar tidur baru kita? Ayo. Sayang, aku ingin punya anak. Aduh, berhenti. Sayang, aku datang, aku yang lakukan, biar aku saja. Kau duduklah, ayo. Pelan-pelan saja. Aduh, Lihatlah, kau panik sekali. Dokter sudah bilang, bagi ibu hamil, banyak bergerak itu baik untuk janin. itu tidak boleh. Kau sedang mengandung bayi kita sekarang. Kau adalah prioritas utama yang harus dilindungi. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah akan kulakukan. Aku akan ambilkan kau segelas air ya. Sayang, Mama kasih tahu ya, sekarang kau punya ayah yang sangat-sangat mencintaimu. Nanti kau pasti akan menjadi anak paling bahagia di dunia, mengerti? Ini airnya. Nih. Sayang, setelah kau lahir ke dunia ini, kau harus bersamaku mencintai Mama dengan baik, mengerti? Aku akan memijat kakimu. Boleh? Pak Gu, formulir yang baru saja saya kirim adalah proyek perusahaan kita selama 3 bulan terakhir. Halo, kamu sedang apa? Suamiku sedang rapat, nanti saja aku telepon kamu, ya? Aku tidak salah lihat, kan? Pak Gu benar-benar tersenyum. Iya, tadi dia masih cemberut. Kenapa Pak Gu tiba-tiba tersenyum? Kalian tidak dengar? Istriku baru saja memanggilku suaminya. Hei, ada apa? Rapat selesai. Ada apa? Pinggangmu sakit? Biar aku pijat. Tidak. Hanya lapar. Baiklah, aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Aku tidak ingin makan mie. Aku ingin makan tahu busuk. Sejak kapan kamu suka ini? Aku tidak tahu. Mungkin bayinya yang ingin makan. Baiklah, kalau begitu aku akan membelikannya untukmu. Zixing, kamu sangat baik padaku. Sudah seharusnya begitu. Siapa suruh kamu jadi istriku? Aku pergi dulu. Ayah, Ibu, aku menggambar foto keluarga. Kalian lihat ini. Sini, biar ibu lihat. Tian-tian kami menggambar dengan sangat bagus. Tian-tian, kasih tahu ayah dan ibu, siapa saja yang kamu gambar ini. Ini aku. Oke, biar ibu tebak ya. 2 orang yang memegang tangan Tian-tian ini. Apakah ayah dan ibu? Bukan. Ini aku, ini istriku, ini anak kami. Nanti aku juga akan punya keluarga kecil sendiri dan akan mencintai istriku seperti ayah. Anak ini mirip kamu ya, bucin. Ikuti apa yang Mama ucapkan. Udara dingin membekukan. Salju menutupi langit dan bumi. Mama, aku mau makan es krim. Mama kasih contoh ya. Mama, aku mau makan kastanya. Lihat. Ini apa? Angsa. Mama, apa angsa bisa dimakan? Sudah, jangan bicara lagi. Ucapanmu membuatku lapar. Cari papa, suruh dia masak untukmu.
Papa, bolehkah aku makan permen? Tidak boleh. Lalu Papa, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Tidak tahu. Apakah kamu masih akan mengganggu mamamu? Tidak akan lagi. Mamamu yang membimbing pekerjaan rumahmu, kamu harus patuh. Bicaramu ngelantur ke sana kemari, masih ingin makan daging angsa. Aku akan memelihara kodok. Masih tertawa. Kamu masih tertawa, masih tertawa. Gu Zixing, malam ini cahaya rembulan terang, aku akan mencintaimu seumur hidup.